Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, kesuksesan perhelatan PON ke-20 yang untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Ujung Timur Indonesia, Papua, menjadi tonggak sejarah. Hadirnya PON di Papua telah membuat infrastruktur di daerah itu tidak kalah dari wilayah lain di Indonesia. Dan yang paling penting, Papua mampu dipercaya untuk menyelenggarakan event besar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, dengan tema Geliat Papua Seusai PON bersama saya Leonard Samosir, dan Anda bisa menyampaikan pendapat Anda melalui saluran telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih ada COVID? Masih ada ya? Walaupun sudah landai, tapi masih ada. Masih ada. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Kita akan bicara soal geliat Papua seusai PON, Bang Don dan pemirsa. Tapi kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi fokus Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini. Penyatuan Pelindo, tingkatkan daya saing. Ini BUMN ke pelabuhan ya, Bang Don ya? Bagaimana bisa kemudian ketika Pelindo 1 sampai 4 digabung, meningkatkan daya saing kita, Bang? Ya, paling tidak yang saya pahami bahwa ini kemudian jadi besar kan. Jadi kalau kita bicara soal kapitalisasi, nilainya besar. Karena itu penggabungan ini membuat Pelindo ini menjadi 8 besar pelabuhan peti kemas seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi ini sesuatu yang bagus gitu. Kemudian penguatan modal perusahaan tentu, lalu kemudian peningkatan leverage, lalu kemudian sumber daya keuangan yang tadi sudah dibilang itu menjadi lebih besar gitu. Dan kita akan lihat ya, karena ini sudah sejak tahun 2014 dan baru sekarang terpenuhi. Ya, kita lihat mudah-mudahan proses bagaimana Pelindo bekerja itu akan lebih lincah, lebih cepat, dan kemudian membuat biaya logistik lebih murah. Baik, itu pertanyaan besar ya, Bang. Itu karena betul. Di dalam terminologi organisasi kan kita kenal istilah yang namanya big giant cannot dance, Bang. Big giant cannot dance. Jadi ketika Pelindo dibesarkan, tetap kita harapkan itu bisa menjadi lebih lincah, begitu kan, Bang? Ya. Nanti kita lihat bagaimana efek dari penggabungan ini. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Dari PON ke-20 Papua, Menpora ungkap 4 kesuksesan. Apa saja itu, Bang Don? Iya, kalau kita baca dari statement Menpora ya, itu ada sukses penyelenggaraan lancar. Walaupun ada hambatan, tapi itu dianggap tidak berarti. Lalu kemudian ada sukses prestasi. Terdaftar ada 67 rekor PON, plus 1 rekor dunia angkat besi 67 kg. Atas nama atlet Jawa Barat, Sabita Alfiah. Jadi ini padahal ini situasi pandemi kan. Lalu kemudian sukses pelaksanaan prokes. Walaupun ini sesuatu yang relatif, kita tahu ada beberapa puluh orang yang terkena, baik ofisial maupun atlet, tetapi fatality-nya kan tidak terdengar dan tidak ada gitu. Lalu kemudian ada sukses ekonomi. Tempat pelaksanaannya menggeliatkan aktivitas ekonomi, walaupun mungkin masih akan ada beberapa catatan yang kita akan lihat di editorial. Lalu kemudian yang juga kalau kita lihat, saya mau tambahkan satu lagi sebetulnya. Apa itu, Bang? Itu sukses antusiasme publik menyaksikan berbagai event. Di Papua itu saya tadi malam menelpon Om Boynoya, kita punya senior produser dan senior anchor untuk olahraga. Mengatakan di sana itu orang gunung maupun orang pantai bersatu dalam antusiasme menyambut PON di berbagai venue. Itu luar biasa. Dan itu tentunya jarang-jarang terjadi ya, belum pernah terjadi karena belum pernah terjadi di Papua. Baik, kita nanti akan bicarakan lebih jauh pasca PON ya, Bang Don, di editorial. Kita tinggalkan itu, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Kali ini terkait dengan pinjaman online atau pinjol. Polri menggerebek markas pinjol. Ini sebetulnya kan pinjol ini sudah lama, Bang. Betul sekali. Dan sudah sangat meresahkan banyak orang karena kalau ada orang yang terlambat bayar sebentar saja, itu biasanya suka diancam dan itu disebarluaskan ke kontak-kontak dia di teleponnya. Ini akhirnya bergerak juga, bagaimana, Bang? Iya, waktu menawarkannya ramah sekali dan janjinya bagus sekali, tapi ketika menagih itu terornya luar biasa. Saya yakin ini berita baik bagi semua orang yang terlibat dalam yang terganggu dengan pinjaman online, terutama yang ilegal seperti ini. Ini cerita lama dan ini sekarang digerebek di 7 lokasi dan itu
sudah melibatkan 7.420-an orang. Ini jumlah yang tidak kecil gitu, Leo. Iya, korbannya ya. Ya, korbannya. Dan saya kira kita berharap kalau di Jakarta sudah begini, di tempat lain juga kalau bisa dituntaskan. Karena ini melibatkan begitu banyak orang. Bahkan kita tidak tahu apa-apa, handphone kita juga banyak penawarannya gitu. Betul. Gitu. Atau kalau misalnya nama kita ada di kontak yang meminjam, bisa jadi kita yang ikut dimintakan supaya dia membayarkan, Bang. Saya pernah mengalami itu. Itu ada seseorang yang mengaku ke saya, jadi yang memakai itu adalah suaminya, lalu kemudian istrinya yang diteror. Oke. Bisa dibayangkan. Ya, baik. Supaya kita harapkan ini juga supaya tuntas dan bukan hanya Polri tentunya, otoritas jasa keuangan juga bersikap lebih tegas begitu, Bang Don ya. Ya. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial hari ini diberi tajuk Geliat Papua Seusai PON. PON-nya baru nanti sore ya, Bang ya, Betul, ditutup ya. penutupannya ya. Tapi apa yang kemudian kita harapkan, Bang, setelah PON ini apa yang harus dilakukan? Jadi editorial hari ini mengatakan apa yang harus dilakukan. Ya, orang berharap bahwa prestasi olahraga terutama di Papua itu akan lebih baik. Kan itu kan untuk tingkat nasional maupun untuk tingkat global. Kedua yang juga disampaikan adalah bahwa setelah PON ini ada tugas baru, yaitu merawat atau memelihara infrastruktur olahraga. Venue-venue-nya? Iya, karena beberapa tempat yang dulu bekas-bekas tempat PON juga memperlihatkan olahraga atau stadion olahraga yang dibangun begitu mahal itu terbengkelai. Setelah event berakhir, pesta sudah selesai. Ya, prestasi olahraganya juga biasa saja. Lalu kemudian infrastruktur olahraganya jadi terbengkelai. Ada alasan memang terlalu jauh gitu, tapi juga mungkin urusan soal biaya untuk perawatan ya. Tapi sebetulnya kalau kita menyadari betul, mengolahragakan semua orang itu membuat kita lebih sehat. Seharusnya. Masyarakatnya sehat, gitu. Secara mental juga sehat. Baik, kita akan bicarakan itu lebih jauh nanti, Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, Geliat Papua Seusai PON. Geliat Papua Seusai PON. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 telah mencapai ujungnya. Seluruh pertandingan berakhir kemarin dan akan ditutup secara resmi hari ini oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kontingen Jawa Barat tetap perkasa mempertahankan gelar juara umum dalam pesta olahraga 4 tahunan di tanah air yang berlangsung di Papua tersebut. Jawa Barat juga menjadi juara umum PON 19 pada 2016. Saat itu, ia menjadi tuan rumah. Suksesnya perhelatan PON Papua untuk pertama kalinya di Provinsi Ujung Timur itu menjadi tonggak sejarah. Ternyata Papua mampu menjadi tuan rumah yang baik. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat pembukaan, gelaran PON benar-benar telah menjelma menjadi panggung persatuan dan kebersamaan. Menjadi momen kemajuan Indonesia di bumi cendrawasih, panggung kesetaraan dan keadilan untuk maju bersama. Tidak hanya sukses penyelenggaraan, banyak prestasi ditorehkan dalam PON kali ini. Sejak pertandingan pertama PON 20 Papua yang digelar pada 22 September hingga hari ke-22 penyelenggaraan pada Rabu 13 Oktober, setidaknya 56 rekor baru berhasil tercipta. Prestasi yang cukup membanggakan mengingat kompetisi olahraga nasional ini digelar di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang membuat persiapan atlet tidak maksimal. Hal ini membuktikan bahwa semangat para atlet mampu menutupi keterbatasan persiapan fisik. Namun, perhelatan PON 20 tidak hanya berhenti dalam perspektif sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Hadirnya PON di Papua membawa visi dan misi yang panjang ke masa depan. Pembangunan infrastruktur PON dan pendukungnya harus dijaga untuk kemajuan dan pemberdayaan rakyat Papua. Kemegahan fasilitas yang dibangun bisa membantu putra-putri Papua berprestasi khususnya di bidang olahraga. Tentu modal dasar pembinaan para atlet ini harus tetap dijaga. Jangan dibiarkan terbengkalai. Harus produktif mencetak atlet-atlet andal. Tentunya selain infrastruktur, kesuksesan mencetak atlet Papua yang mampu berprestasi nasional maupun internasional harus ditopang dengan sistem pembinaan baik pula.
Itulah yang kini menjadi tugas pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi besar mutiara dari Papua. Di samping arena, untuk mendukung PON, pemerintah juga telah membangun beragam infrastruktur, terutama untuk mempermudah aksesabilitas dan mobilitas di Papua, mulai dari jembatan, jalan, hingga terminal baru di Bandara Mopah di Merauke. Hadirnya PON di Papua telah membuat infrastruktur di daerah tersebut tidak kalah dari wilayah lain di Indonesia. Dan yang paling penting, Papua mampu dipercaya untuk menyelenggarakan event besar. Tentu kepercayaan yang harus tetap dijaga adalah merawat infrastruktur demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pasalnya, tidak sedikit anggaran yang telah dikucurkan. Jika dihitung sejak 2018 hingga 2021, totalnya mencapai 10,43 triliun rupiah. Namun, dana besar itu akan terbayar jika kehadiran semua infrastruktur tersebut mampu mengerek kemajuan Papua tidak hanya setara, melainkan mampu melampaui wilayah-wilayah lain di bumi pertiwi. Geliat ekonomi pun harus bisa terus dipertahankan seusai PON. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita mau bertanya dulu Bang langsung ke Bupati Jayapura. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Bapak Matius Awoitau. Pak Matius, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Abang Bos Don. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Matius. Sambil menunggu, saya yakin Anda sedang bersiap-siap menunggu nanti mempersiapkan penutupan PON, tapi kita ingin melangkah lebih jauh sedikit Pak Matius. Bagaimana rencana Papua, mungkin khususnya Jayapura, untuk memelihara dan memanfaatkan perkembangan-perkembangan yang ada karena PON di Papua, Pak? Terima kasih Bang Leo. Jadi sebenarnya persiapan secara matang, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan kabupaten belum kita bicarakan secara serius, tapi pembicaraan lepas dalam suasana PON maupun dalam rangka persiapan itu sudah dilakukan. Bagaimana kolaborasi untuk merawat dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa ini. Nanti fasilitas-fasilitas itu Pak Bupati, terutama mungkin gedung-gedung dan semua venue itu akan menjadi tanggung jawab siapa ya Pak? Apakah masing-masing kota yang menjadi penyelenggara, apakah bagian dari provinsi atau bagaimana Pak Matius? Ya, itu belum dibicarakan ya, sementara masih koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua. Tapi ada beberapa fasilitas itu dibangun oleh daerah masing-masing. Baik yang di Timika, ada beberapa, kemudian di Kabupaten Jayapura juga, itu kami bangun dengan APBD Kabupaten, itu tetap menjadi tanggung jawab kami. Tetapi yang dibangun oleh Provinsi maupun oleh Kementerian PUPR atau pemerintah pusat, itu pasti ada acara-acara penyerahan hibah, barang, aset-aset itu dan seterusnya. Mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut mengenai bagaimana pemanfaatannya. Ya. Karena Pak Bupati melihat dari beberapa penyelenggara PON dan juga Asian Games, Pak, itu ada beberapa venue yang kemudian menjadi kesulitan untuk dirawat karena memang kita di tengah pandemi tidak ada kegiatan olahraga, padahal biaya operasionalnya terus berjalan. Kalau tidak salah di Palembang itu ada gedung yang 1 bulan saja biaya listriknya mencapai 700 juta dan akhirnya terpaksa diputus oleh PLN karena tidak atau belum bisa dibayar. Nah, mengantisipasi itu sudah ada langkah-langkah seperti apa Pak Bupati? Ya, ini Pak Presiden meresmikan beberapa venue yang dibangun oleh APBN itu baru tanggal 2 pagi. Baru penandatanganan peresmian itu. Nah, nanti kan diikuti oleh penyerahan apakah tetap dikelola oleh pusat atau ke daerah.
daerah tentu saja oleh provinsi. Nah, karena itu harus dilakukan dulu. Tapi yang penting memang tidak harus menunggu itu, tetapi sudah harus bangun komunikasi untuk perawatan-perawatan. Karena ini aset ini sangat spektakuler ya, sangat besar manfaatnya dan berstandar internasional semua. Nah ini pasti perawatannya juga tidak mudah. Ini perlu dibicarakan, mungkin tidak hanya daerah sendiri, tapi harus ada pendampingan dari pemerintah pusat, apakah itu KONI atau Kemenpora. Oke, untuk rencana saya tidak tahu Pak Bupati, apakah di Jayapura sudah ada, apakah ada semacam akademi atau sekolah olahraga? Kalau di Jakarta ada Ragunan, pembinaan atlet. Kalau di Jayapura ada tidak seperti itu Pak, sehingga kemudian venue-venue ini bisa dimanfaatkan berkesinambungan? Ya, ada sekolah, tapi setingkat SMK ya, ada sekolah olahraga. Itu dikelola oleh provinsi karena ini SMK. Kemudian kalau di Universitas Cendrawasih ya mungkin fakultas keolahragaan ya, hanya itu aja. Kalau secara spesifik cabur-cabur yang bersangkutan itu belum ada ya, baik. Tapi siap ya Pak Bupati untuk benar-benar merawat ya Pak, jangan sampai kemudian terbengkalai dan rusak ya Pak ya. Ya, memang kami berharap demikian karena ini antusias masyarakat luar biasa dalam PON ini. Bagaimana ada kebangkitan olahraga, apalagi Gubernur sudah cadangkan bahwa provinsi ini ke depan menjadi provinsi olahraga. Ini perlu ada desain yang serius dan harus dibicarakan dengan berbagai pihak ya, tidak hanya oleh pemerintah, tapi ada swasta dan lain-lain. Nah, kita menunggu pertemuan oleh Pak Gubernur untuk membicarakan semua itu. Oke. Kita harapkan itu bisa terjadi. Pak Bupati Jayapura, Matius Awoitau, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya itu Bang Don, karena memang mungkin sedang dalam penyelenggaraan, belum selesai, belum spesifik bicarakan setelahnya. Tapi kan tidak boleh berlama-lama, bagaimana Bang? Ya, saya yakin jawaban Pak Matius. Kebetulan saya ketemu sebelum PON dengan beliau di Sentani, jadi saya bisa lihat keseriusan Pemda di sana. Tapi kan pasti mereka akan membicarakan ini dengan lebih efektif. Karena memang kalau bisa, kalau memang dia sudah memperkenalkan atau provinsi ini memperkenalkan dirinya sebagai provinsi olahraga, mestinya ini adalah infrastruktur penunjang untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Dan saya rasa ini juga soal kebanggaan Papua gitu. Tapi Leo, saya rasa yang mungkin lebih menarik itu adalah kan beberapa kali kita ketemu di sini dan bicara soal PON. Ini saya mengatakan bahwa ini kan bukan PON biasa. PON Papua ini ya? Iya, PON Papua ini bukan PON biasa. Dalam bahasa Presiden Jokowi menyebutnya sebagai panggung persatuan dan kebersamaan. Yang kedua, panggung kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga, momen kemajuan Indonesia di bumi cendrawasih. Karena ini yang begini ini tidak biasa gitu. Dan Jokowi, saya tanya kemarin, sekali lagi saya tanya ke senior kita Boy Noya, itu kali ini betul-betul rakyat Papua itu berpesta. Oh, kenapa Bang? Masyarakat gunung, masyarakat pantai, begitu antusias. Yang kedua, ketika acara pembukaan, ketika Pak Jokowi terjun, ikut bermain di lapangan ke tengah. Tenang-tenang boleh. Dalam situasi yang semestinya tidak terlalu aman. Ini sekali lagi, deskripsinya Boy itu, banyak sekali orang terharu. Orang Papua itu menangis terharu karena melihat bagaimana perhatian Presiden Jokowi yang sebetulnya sudah lebih dari 10 kali sudah ke sana. Ke Papua. Artinya apa? Kalau kita lihat PON kali ini, saya rasa PON ini termasuk PON yang paling banyak dibicarakan. Kenapa? Karena itu dilakukan di Papua. Ini gambaran sebagai keterbelakangan di satu sisi, tetapi juga ini gambaran soal keterhubungan di antara rakyat Papua dengan kebanyakan warga Indonesia pada umumnya. Ini menjadi menarik begitu, Leo. Bang, kalau melihat ini kan semangat yang baik dan akhirnya sudah terlaksana ya. Betul. Kita melihat sampai sejauh ini, sampai kita harapkan nanti pas penutupan juga berjalan dengan baik dan aman. Tapi kan kemudian ini sangat disayangkan kalau seandainya berhenti di PON ini saja Bang. Tadi pembicaraan sudah mau dilakukan kata Bupati, tapi kan itu harus ada tindakan nyatanya. Bagaimana Bang Don? Ya, itu kan yang kita appeal melalui editorial media Indonesia hari ini, untuk jangan sampai ini disia-siakan. Ini ada keajaiban, saya sana sebelum PON, ini ada keajaiban tanda kutip infrastruktur olahraga di sana. Keajaiban? Iya, keajaiban tanda kutip. Kenapa? Itu kelasnya internasional. Jangan dibilang bahwa itu melebihi
tidak kalah dibanding dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Tempat-tempat begitu di Indonesia itu terbatas sebetulnya, tidak terlalu banyak. Itu hanya ada di kota-kota besar di Jawa, lalu kemudian ada di Palembang, mungkin Medan, lalu Makassar, kemudian ada di Papua. Di NTT nggak ada, di Bali nggak ada, di NTB nggak ada. Dan ini dibangun di Papua yang sebenarnya harus jujur kita katakan infrastruktur dasar dan yang lain-lain memang masih belum seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan yang lain begitu. Itu betul, dalam situasi seperti itu, ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan saya kira hal yang selalu kita abaikan ya, olahraga itu menimbulkan kebanggaan bersama. Satu. Kedua, ini soal kesehatan mental masyarakat. Jadi kita tahu masyarakat yang maju itu sangat mungkin olahraganya juga maju. Tapi dalam konteks Papua, kita sudah terbiasa dengan melihat begitu banyak pemain sepak bola dari Papua. Begitu banyak atletik dari Papua. Nah, kalau sudah ada sarana atau infrastruktur seperti ini, mestinya ini adalah basis yang membuat mereka melakukan lompatan kodok. Lompatan kodok untuk membuat prestasinya lebih bagus gitu. Dan kali ini kan di PON sudah mereka buktikan sebagai 4 besar. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau itu kita kaitkan bahwa ini zona di luar Jawa, mereka nomor 1. Kira-kira gitu loh. Karena di peringkat 1, 2, 3, semua dari Pulau Jawa. Bang, tapi tadi menarik yang dikatakan Bupati ya, Pak Matius, bahwa ini tidak bisa hanya pekerjaan pemerintah saja. Apakah itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, tapi harus semua pihak. Saya berpikir, Bang, sebetulnya kan swasta sudah punya kampus-kampus, sudah punya sekolah-sekolah olahraga, beberapa rumah sakit bahkan ada yang mengkhususkan diri untuk olahraga. Bagaimana mengajak mereka semua untuk mau juga melakukan pembinaan sekolah jangka panjang di Papua supaya ya ini bukan hanya setelah PON selesai begitu, Bang. Leo, di Timika yang bangun sport center itu adalah Freeport. PT Freeport. Nah, jadi kita berharap PT Freeport kemudian juga ikut membina atlet di situ gitu. Dan saya kira selama ini kontribusi PT Freeport untuk pembinaan atlet di Papua sudah cukup besar. Dan kita ingin kalau bisa swasta yang lain juga ikut ambil bagian. Kita kemudian kalau lihat dengan PON ini, pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan, Papua is not too far untuk dicapai, terdekat sebetulnya. Dan itu kan bisa berarti kalau mau dimanfaatkan, infrastruktur ini bisa dimanfaatkan untuk event-event olahraga, entah nasional, entah global, itu bisa dipakai di samping event-event olahraga lokal tentu. Mestinya ya, dimanfaatkan. Tidak bisa dianggap bahwa ini terlalu jauh gitu. Katakanlah oke, di Indonesia Timur ini ada sebuah zona pembinaan olahraga. Ada infrastruktur yang lengkap ada di situ gitu. Bicara soal kesatuan itu, Bang. Memang dari segi jarak transportasi, sarana transportasi perhubungan itu sudah jauh lebih baik. Tapi kan semuanya tidak bisa jalan, semuanya sia-sia kalau hatinya tidak sama. Kalau kita harus jujur mengatakan, ya Bang Don juga berasal dari daerah tetangga Papua, Bang. Maaf, ada mungkin perasaan seperti itu, Bang, bahwa kami tidak sama dengan di bagian barat Indonesia. Itu kan sesuatu yang lebih sulit untuk dibenahi, tapi Bang Don harus jawab selepas jeda. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum Abang menjawab pertanyaan saya tadi, kita akan mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Jayapura, Papua. Ada Pak Herman. Pak Herman, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Herman. Bagaimana Pak pendapat Anda? Don Bosco Slamun. Ya, silakan Pak Herman. Saya berbeda dengan orang lain. Apa perbedaannya? Bahwa PON di Papua tahun ini setelah 50 tahun atau 60 tahun Republik ini memiliki Papua, proyek ini adalah sebuah proyek semu. Oh, kenapa Paradoks. Proyek semu. Maksudnya? Ya, semu. Karena Bapak berdua tahu dan Republik ini tahu. Ketika sidang PBB, umum PBB yang masih berlangsung, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa Indonesia salah satu negara pelaku pelanggaran HAM kepada Papua. Pak Herman, kalau bicara soal geliat Papua seusai PON, apakah ada pendapat Pak? Tidak akan ada geliat, tidak. Itu hanya proyek semu. Baik.
Terima kasih Pak Herman di Jayapura, Papua untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Herman ada Pak Cornius Hora di Kabupaten Mapi, Papua. Pak Cornius, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Cornius. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, terima kasih. Begini, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah, mulia negara ini berikan untuk Papua menyelenggarakan PON. PON sudah selesai, keamanan kita jaga bersama-sama. Sampai di hari ini aman. Itu pertama. Kedua, pemerintah pusat harus campur tangan untuk ada sekolah, mendirikan sekolah khusus untuk olahraga. Sekolah olahraga ya. Yang ketiga itu Pak. Stadion yang dibangun megah ini jangan pemerintah pusat lepaskan kepada pemerintah daerah, nanti baku tolak ke sana kemari. Nah, itu dana Firpot yang dibangun. Kami tidak punya uang, Jakarta belum kasih uang. Nah, ini harus dimonitor baik-baik supaya stadion ini diperbaiki, dibikin lebih indah lagi. Ini kan membawa nama baik untuk negara ini, negara Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Cornius Hora di Kabupaten Mapi, Papua. Selamat pagi. Ini tadi ada pernyataan dari pemirsa Metro TV, Bang Don. Kalau kita melihat ini harapan kita sebetulnya, apa yang sudah baik dilakukan itu akan menjadi bisa permanen baiknya, efektivitasnya. Kalau kemudian rasa untuk memiliki, rasa untuk membangun itu juga dimiliki saudara-saudara kita di Papua. Bagaimana Bang Nur? Ya, saya sih yakin rasa itu ada. Rasa itu bahwa ada orang yang berbeda pendapat, itu juga normal. Gitu. Ya, kan kita manusia, tidak bisa semuanya satu pendapat tentang itu. Ya. Melihat sebuah event, ada yang melihat dari sisi A, ada yang melihat dari sisi B, dan seterusnya. Dan punya persepsi sendiri seperti itu juga harus dianggap sebagai normal. Itu juga harus dilihat sebagai kritik. Tapi poin kita kan, ini adalah sebuah langkah atau sebuah momentum, kalau salah satu momentum terbaik yang dimiliki oleh Papua untuk berkembang lebih ke depan. Momentum yang juga memberi harapan kepada putra-putri Papua untuk maju, bukan saja dalam olahraga, tapi juga dalam infrastruktur yang dibangun di sana gitu. Ya, ini kan soal pride ya, soal kebanggaan. Kebanggaan diri ya. Saya kira ada juga hal lain, nanti daerah-daerah tertentu juga akan pikir, aduh Papua enak ya. Ya, selalu rumput tetangga lebih hijau dari rumput halaman kita sendiri. Tetapi poin saya adalah bahwa ini sesuatu, tanda kutip, ini sesuatu betul, something untuk masyarakat Papua. Banyak yang gembira dan banyak yang menyambutnya dengan sangat antusias. Dan Jokowi menghubungkan itu, ada semacam connectivity, ada semacam keterhubungan antara perasaan Papua dengan perasaan keindonesiaan yang diwakili oleh seorang Jokowi. Dengan antusiasme ketika pembukaan, dia pergi kemana-mana, ketemu orang Biarawati yang dicegat di jalan, pergi beli noken ke tempat-tempat kerajinan. Makan jagung manis. Makan jagung manis. Lalu kemudian yang paling penting itu, ini kan pembangunan infrastruktur olahraga kan hanya sebagian kecil dari pembangunan infrastruktur Papua secara keseluruhan. Trans Papua itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Kalau kita lihat itu semua, ya ini sebetulnya sebuah kesempatan yang baik. Baik, Pak Nun, kita coba mendengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Neo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, bravo Papua, orang juga bisa terbukti ya. Ayo jangan lupa merawat semua fasilitas yang ada dan memanfaatkannya. Jadilah Papua provinsi modern. Jadilah Papua pusat olahragawan yang melahirkan olahragawan yang dapat mendunia dari Indonesia. Urutan keempat sudah luar biasa. Buktikan di PON 21 Medan Aceh naik peringkatnya. Bung Don, itu PON itu asal-usulnya pertama dilakukan di Surabaya karena kita ditolak di Olimpiade. Nah, Olimpiade itu ada 48 cabur, sedangkan PON kita ini 37. Kalau bisa, semua yang 46 cabur yang di Olimpiade itu juga ada di PON gitu, supaya nanti atlet-atlet kita yang dari PON bisa berangkat untuk Olimpiade. Terakhir, saya mau usul ini ke PBSI.
Saudara-saudara kita dari Papua itu dibina menjadi pemain bulu tangkis. Bulu tangkis itu olahragawan mendunia. Olahraga mendunia. Jadi biar terlihat di dunia bahwa Papua itu adalah Indonesia, Papua itu tidak dinaksirikan, dan Papua itu panggung keadilan, panggung persahabatan. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Don, karena spesifik dikatakan oleh Pak Ondo tadi, bulu tangkis itu Bang. Betul. Bagaimana? Apakah ini kemudian memang benar-benar bisa dilakukan? Karena ya jangan kasih kendor dulu Bang, nanti keburu rusak ini venue-venue. Ya memang nggak boleh angkat-angkat tai ayam. Betul. Dari Pemda, pemerintah pusat, kemudian cabang-cabang olahraga gitu. Itu harus bekerja dan jangan membiarkan situasi nanti setelah itu jadi terbengkelai dan seterusnya. Kita juga tidak bisa, misalnya ada pandangan yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah semu gitu. Sama sekali tidak. Kita harus berpikir dan melihat effortnya itu lebih dari lebih dari biasanya. Gitu. Effort itu harus juga dihargai sebagai sesuatu yang niat baik, kerja baik untuk kemudian kebaikan bersama. Gitu. Jadi jangan juga dilihat bahwa ini sebuah acting dan itu jadi semu gitu. Enggak seperti itu melihatnya gitu. Nah, kalau kita lihat mayoritas orang menyambut begitu, itu kan luar biasa. Bang Don, kita kan tahu juga bahwa bulan lalu ya pemerintah pusat itu kan mengeluarkan desain besar olahraga nasional. Betul. Yang saya baca memang belum banyak sih penjelasan tentang teknisnya seperti apa. Atlet-atlet itu akan dipusatkan di satu tempat, dan kalau tidak salah itu masih di Pulau Jawa Bang, di Jakarta. Ada pemikiran bagaimana kalau kemudian di wilayah timur Indonesia venue-venue ini dan sekolah-sekolah itu nanti dipakai untuk desain besar olahraga nasional itu, supaya kemudian ya tidak usah terlalu jauh terbang ke Jakarta untuk wilayah timur Indonesia. Kalau ide seperti itu bagaimana Bang? Itu sebuah ide yang bagus, karena kalau misalnya kita melihat misalnya ternyata atletnya lebih besar, misalnya ada di Papua, kan lebih murah mengirim pelatihnya di sana. Betul. Atau lebih murah untuk membuat sekolah sudah ada di tempat itu. Gitu. Toh infrastrukturnya tersedia. Dan kita tahu Papua itu gudangnya atlet. Gitu. Itu sesuatu yang tidak pernah kita bisa bantah. Memang talenta alami atletis itu banyak di itu talenta Papua. Alami gitu. Saya menyesal kenapa tidak di NTT gitu. Begitu. Oke. Tapi kalau begitu Bang, perlu biasanya begini Bang, pengusaha itu akan datang kalau memang ada potensi di situ, dan sering itu harus diawali, diinisiasi oleh pemerintah, karena memang pemerintah bukan tugasnya mencari untung. Itu bisa atau tidak Bang? Mestinya begitu Leo. Ini kan soal telur dan ayam gitu ya. Tetapi kalau pemerintah membuat inisiatif, pemerintah daerah membuat inisiatif, lalu kemudian dunia usaha bisa melihat itu sebagai sebuah prospek yang membuat mereka ikut serta. Menurut saya memang harus diperlihatkan. Itu soal kerjasama. Dan kita belum tahu ya seperti apa. Tapi Freeport kan sebagai salah satu contoh yang memberikan kontribusi cukup gitu. Usul Pak Ondo tadi Bang Don, karena saya juga baru sadar bahwa ada perbedaan jumlah cabang olahraga di PON dan di Olimpiade. PON itu lebih sedikit, kalau tidak salah tadi dikatakan 37 cabur, sementara Olimpiade 46 atau 47. Disamakan saja supaya kemudian setiap atlet yang bertanding di PON itu memang satu step untuk bertanding di SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Bagaimana Bang? Ya mungkin kali ini karena letaknya jauh, tetapi juga karena keikutsertaan tuan rumah sebetulnya. Kan ada juga privilege tuan rumah untuk memilih cabang mana. Ada cabang tertentu yang tuan rumahnya tidak punya, jadi kemudian itu privilege. Lalu mungkin ini, tapi ide Pak Ondo itu tentu harus bisa diterima gitu. Mungkin kali ini sebuah pengecualian gitu. Karena di sebuah event kadang-kadang bisa lebih dari jumlah cabur yang ada di Olimpiade, tapi juga bisa kurang gitu. Bagaimana memastikan istilah hangat-hangat tai ayam itu tidak terjadi di Papua selesai PON? Kita bahas di bagian berikutnya Bang Don. Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, niat yang baik, delivery atau pelaksanaan yang baik, harapannya setelah itu juga berdampak baik, lebih permanen. Setelah ini Bang, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin juga peran kita media supaya
kita tidak langsung lupa selesai nanti sore PON ini ditutup. Ya, ini kesempatan yang baik untuk mengoreksi tindakan-tindakan Pemda sebelumnya atau tempat-tempat tertentu yang kemudian mengabaikan infrastruktur setelah PON. Setelah event ya? Jadi iya, pesta usai, lalu kemudian tidak ada tanggung jawab untuk merawat begitu. Yeah. Kita betul-betul tidak ingin Papua seperti itu gitu infrastrukturnya. Memang problem kita itu kan soal konsistensi. Yeah. Kita bisa memulai dan banyak kita bisa memulai, tapi tidak konsisten dan telaten untuk merawat, untuk melanjutkan, lalu untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yeah. Itu kebiasaan kita di mana-mana gitu. Karena mental kita mental proyek. Leo masih ingat Pantura itu berapa kali itu diperbaiki tiap tahun kan? Tambal sulam. Tambal sulam. Menjelang Lebaran lagi. Ya itu kan. Yeah. Ya itu cermin. Dan kita tidak mau kalau bisa sejak saat ini seperti kata Pak Mateus Bupati tadi itu, yang mereka harus membicarakan tentu Papua sendiri tidak bisa merawat itu sendiri. Kita yakin itu tidak bisa merawat itu sendiri. Tapi kemudian pemerintah pusat, unit cabang olahraga, unit olahraga, lalu kemudian Pemda dan seterusnya atau perusahaan-perusahaan ya bisa diajak untuk bekerja sama untuk membuat seluruh infrastruktur yang sudah baik ini dirawat, tapi kemudian juga outputnya adalah prestasi olahraga yang baik. Prestasi olahraga yang baik juga menimbulkan atau menciptakan kebanggaan bagi masyarakat dan memberi harapan kita tentang sesuatu yang lebih baik, lebih maju dan lebih unggul gitu kira-kira Leo. Bang Don, pertanyaannya begini Bang, karena selama ini kalau kita bicara olahraga, walaupun dampaknya sangat vital, sangat signifikan untuk kesehatan tubuh, roh, dan juga seluruh bangsa. Tapi kan kalau kita bicara olahraga itu jarang menjadi tugas pokok atau tujuan pokok. Biasanya perusahaan membina olahraga sebagai bentuk CSR-nya Bang, tanggung jawab sosialnya, bukan sebagai tujuan utama. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan momentum PON di Papua ini untuk mengubah pola pikir seperti itu, minimal di Papua? Ya, Leo, kan ini kan soalnya mana yang lebih dulu gitu. Urusan perut kita atau urusan prestasi olahraga gitu. Tapi dalam situasi seperti kita sekarang, mestinya dua-duanya sudah bisa jalan. Di negara maju hal itu jalan dengan sendirinya gitu. Tetapi di tempat kita ini masih pilih ini atau pilih ini. Tapi untuk situasi kita sih, kalau lihat Papua saja sudah bisa menjalankan ini, mestinya bangsa ini kita tahu, oh ini kita bisa gitu. Papua merasa bisa, mestinya tempat lain juga merasa lebih bisa gitu untuk melakukan ini gitu. Karena ya ini soal harapan. Kan kalau selalu dibilang bahwa mensana in corpore sano. Jadi jiwa yang sehat itu ada di tubuh yang sehat. Dan kuat. Saya kira kalau olahraga itu adalah olahraga sebagai prestasi atau olahraga untuk sehat, itu bangsa juga akan sehat gitu. Baik. Kita harapkan geliat Papua ini benar-benar terus bergerak. Dan jangan lupa Leo, dengan PON ini Papua itu not too far to reach. Jadi dekat sekarang. Kita memang semua bersaudara ya. Betul. Dan torang bisa. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, perhelatan PON ke-20 menjadi semangat dari pembangunan infrastruktur yang merata di setiap penjuru negeri kita. Kini kehadiran semua infrastruktur itu mampu mengerek kemajuan Papua, tidak hanya setara, tetapi mampu melampaui wilayah-wilayah lain di bumi pertiwi. Geliat ekonomi pun harus bisa terus dipertahankan seusai PON. Mari kita dukung usaha ini sama-sama. Saya Luna Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.